Konser Bruno Mars yang digelar sebagai tur dunia termasuk Indonesia menuai polemik. Pasalnya, penyanyi hip-hop asal Amerika Serikat tersebut pernah mendeklarasikan dukungannya terhadap Israel saat menggelar konser di Tel Aviv Oktober 2023 lalu. Gerakan boykot untuk tidak membeli tiket dan menghadiri konser Bruno Mars pun muncul di kalangan warganet. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno pun turut buka suara atas mencuatnya gerakan boykot tersebut. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Namun, ia menegaskan untuk memisahkan pandangan politik maupun pribadi dari orang pelaku ekonomi kreatif. Jangan sampai mencederai apa yang kita usung sebagai posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menurutnya, konser 3 hari Bruno Mars di Indonesia berpotensi mendongkrak sektor pariwisata dan menjadi suntikan devisa di tengah krisis ekonomi global dan lemahnya nilai tukar rupiah. Bruno Mars sendiri awalnya dijadwalkan untuk tampil di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara pada tanggal 11 dan 13 September 2024 mendatang. Namun, jadwal konser tersebut ditambah pada 14 September usai tiket yang dijual pada Kamis 27 Juni lalu ludes terjual hanya dalam waktu 1 jam. Penambahan jadwal konser tersebut pun mengundang respon warganet yang beragam, termasuk mempertanyakan keseriusan masyarakat Indonesia dalam melakukan boykot. Sementara itu, gerakan boykot serupa juga disuarakan oleh warganet Malaysia yang menolak gelaran konser Bruno Mars pada 17 September di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Pemimpin The Malaysian Muslim Consumer Association, Datuk Nazim Johan, menyebut dirinya tak heran jika Bruno Mars mendapat penolakan saat menggelar konser. Malaysia mempertahankan sikap tegas menentang pendudukan Israel di wilayah Palestina dan kebijakannya terhadap warga Palestina. Mengingat kuatnya sentimen dan kepekaan seputar masalah ini, tidak mengherankan jika banyak warga Malaysia yang tidak mendukung usulan kinerjanya di Malaysia. Datuk Nazim Johan, pemimpin The Malaysian Muslim Consumer Association.